Ya, halo semuanya, nama saya Christopher Chandra. Hari ini saya dari KKN EO015 akan memaparkan materi sosialisasi terkait 1000 hari pertama kehidupan dalam aspek kehamilan. Oke, pertama-tama mari kita bahas apa itu 1000 HPK ya. Jadi 1000 HPK itu sebenarnya terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase kehamilan, yaitu terdiri dari 270 hari pertama, lalu diikuti oleh 730 hari kedua, yaitu masa anak yang berumur 2 tahun pertama. Nah, pada hari ini saya akan melakukan sosialisasi yang berfokus kepada aspek kehamilannya saja. Nah, mengapa pada masa kehamilan itu penting untuk dibahas? Karena sebenarnya pada masa kehamilan adalah waktu yang tepat untuk membangun fondasi pertumbuhan anak untuk jangka panjang. Nah, jika nantinya adanya penyakit pada ibu saat kehamilan, itu sebenarnya dapat turun ke anak atau menyebabkan penyakit lain. Dengan contoh, diabetes bisa menyebabkan anak untuk menjadi obesitas dan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Lalu jika ibu terkena preeklamsia, berpotensi untuk menjadi IUGR bayinya atau gagal tumbuh. Atau bisa jadi ibu terkena infeksi. Nah, itu ada kemungkinan untuk menjadi anaknya cacat atau teratogenesis. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan pada saat hamil? Nah, ini menurut WHO ataupun juga yang di-endorse oleh BKKBN, ada beberapa fase yang harus diperhatikan pada saat kehamilan. Yang pertama adalah persiapan hamil. Nah, itu sifatnya prakonsepsi atau sebelum kehamilan. Ada pada saat kehamilan ada yang namanya antenatal care, yaitu adalah jadwal kontrol pada masa kehamilan. Yang ketiga adalah penyakit penyulut obstetri, bisa di-screening pada saat antenatal care. Yang keempat adalah konseling mengenai infeksi dan juga vaksinasi. Dan yang kelima, edukasi mengenai gizi ataupun kalau dijabarkan menjadi makro dan mikronutrien yang penting untuk pertumbuhan anak pada kandungan. Nah, yang pertama kita akan membahas prakonsepsi. Nah, menurut WHO, fase prakonsepsi merupakan waktu yang penting. Mengapa? Karena prakonsepsi dapat berdampak positif bagi kesehatan ibu dan anak ke depannya. Pada fase prakonsepsi akan dilakukan screening kesehatan, gizi, kejiwaan, dan juga langkah pencegahan infeksi sebelum kehamilan. Dengan tujuan untuk mempersiapkan calon ibu agar siap mengandung dengan jiwa raga yang sehat dan menghasilkan anak yang kemudian nantinya sehat dan juga cerdas. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh prakonsepsi yang baik untuk dilakukan. Yang pertama, ketika ibu melakukan prakonsepsi, akan dilakukan screening nutrisi, yaitu berupa screening untuk anemia, diabetes, nah, dan juga akan diberi suplementasi besi dan asam folat untuk mempersiapkan kehamilan, supaya nanti pada saat hamil tidak terjadi penyakit anemia ataupun penyakit gangguan saraf nanti kepada anaknya. Lalu juga untuk penambahan nutrisi, aspek nutrisinya itu bisa dilakukan promosi olahraga yang tepat, seperti itu. Yang kedua, dilakukannya screening kelainan genetik, seperti penyakit thalassemia, hemofilia, dan juga lain-lain, untuk mencegah penurunan penyakit genetik ke anak-anaknya. Yang ketiga, screening fertilitas, terutama pada pasangan yang sudah menikah selama 10 tahun yang kesulitan mendapatkan anak, itu bisa dilakukan screening fertilitas pada saat prakonsepsi. Lalu screening penyakit menular seksual, apakah sedang terjangkit penyakit menular seksual yang dapat berbahaya ketika nanti hamil, karena bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti kebutaan ataupun gagal tumbuh pada janinnya nanti. Kelima, bisa dilakukan screening kejiwaan untuk mencegah masalah jiwa yang terkait dengan kehamilan ataupun nanti pada saat lahir. Misalnya ketika kehamilan itu tidak diterencana, bisa saja berpotensi untuk menjadi kelainan kejiwaan.
Selanjutnya bisa dilakukan promosi vaksinasi sebelum hamil, seperti vaksinasi rubella, hepatitis, tetanus difteri, varicella, dan juga MMR. Nah, yang kedua yang saya akan bahas adalah mengenai antenatal care. Antenatal care ini adalah aspek yang penting untuk diperhatikan karena sebenarnya terdapat beberapa perubahan tentang jadwal antenatal care yang telah direkomendasi WHO dari tahun 2016. Oke, kita mulai. Untuk tujuan dari antenatal care sendiri adalah untuk menentukan umur kehamilan, terutama pada trimester 1, lalu untuk memastikan kondisi ibu dan janin aman dan sehat, dan juga mempersiapkan kelahiran bayi, apakah nanti ada penyulit, ataupun kemungkinan untuk melakukan sesar, seperti itu ya. Nah, pada trimester 1, jadwal ANC menurut WHO 2016 adalah sampai 12 minggu. Jadi, maksudnya adalah bisa dilakukan secepat mungkin sampai 12 minggu. Karena fungsi dari ANC pada trimester 1 adalah lebih kepada memastikan apakah kehamilan itu sudah benar-benar terjadi dan juga memastikan umur kehamilan. Pada trimester 2, jadwal ANC adalah pada 20 minggu dan juga 26 minggu. Ini kita akan melakukan pengecekan untuk cek apakah organ-organ ataupun fungsi-fungsi organ dari bayi sudah terbentuk ataupun ada kelainan atau tidak. Pada trimester 3, bisa dilakukan pada minggu ke-30, 34, 36, 38, dan 40 minggu. Di sini kita akan mengecek tentang kesehatan secara menyeluruh bayi dan ibunya dan juga kesiapan kelahiran. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan berdiskusi tentang nutrisi pada kehamilan. Nah, yang harus diperhatikan nutrisinya adalah pertama besi, kedua asam folat, ketiga protein, keempat vitamin D, kelima kalsium, dan jika ingin ditambahkan PUFA ataupun DHA, boleh. Kenapa nutrisi pada kehamilan itu sangat penting? Karena sebenarnya perkembangan otak anak dimulai sejak masih berada dalam perut ibu ataupun masa kehamilan. Sehingga pemberian besi, asam folat, dan juga DHA bisa membantu pembentukan otak. Kenapa? Kalau kita beri besi adalah untuk mencegah anemia. Kita tahu sendiri di dalam darah kita ada zat yang namanya oksigen untuk memberi makan bayi. Nah, itu kalau misalnya kurang, nanti perkembangan bayi secara menyeluruhnya itu akan berkurang, terutama otaknya. Seperti itu, asam folat penting untuk mencegah penyakit saraf nanti kepada bayinya. Protein penting untuk pembentukan organ, tisu, dan juga perkembangan bayi. Vitamin D dan kalsium penting untuk perbentukan dari tulang, seperti itu. Selanjutnya, mengenai penyakit yang berpotensi menjadi penyulit obstetri, di sini sebenarnya ada banyak, tapi saya akan fokus kepada penyakit preeklamsia dan juga diabetes, yaitu adalah penyakit darah tinggi pada wanita hamil untuk preeklamsia, dan diabetes adalah penyakit gula pada hamil. Kenapa menjadi penting? Karena penyakit-penyakit ini berpotensi untuk menjadi penyulit obstetri nantinya. Apakah nanti bayinya bisa menjadi gagal tumbuh, ataupun nanti kelahirannya bisa lebih cepat dari harusnya, atau harus menjadi indikasi untuk melakukan sesar. Nah, di sini saya akan fokus kepada preeklamsia. Tanda dan gejalanya adalah berupa sakit kepala, nyeri perut, gangguan penglihatan, sesak napas, bengkak pada tungkai, dan juga proteinuria dan hipertensi. Nah, jika merasa tanda-tanda dan gejala seperti itu, segera hubungi dokter. Ya, oke, kita lanjut. Nah, lalu untuk infeksi dan vaksinasi pada kehamilan, infeksi TORCH ataupun toxoplasma, others, rubella, chlamydia, dan hepatitis itu merupakan infeksi yang dapat menyebabkan kecatatan jika tidak ditangani dengan benar. Apalagi pada masa teratogenik, yaitu pada fase 31 sampai 71 hari kehamilan. Itu adalah masa di mana janin rentan untuk mengalami cacat lahir nantinya ya. Nah, apa saja yang bisa terjadi jika infeksi TORCH ini tidak dikendali? Misalnya, bayi bisa lahir dengan kepala yang kecil kalau terkena CMV, ataupun juga kebutaan kalau terkena rubella dan tidak ditangani.
Nah, untuk screening TORCH itu bisa disarankan oleh dokter jika terdapat faktor risiko. Nanti bisa diambil darahnya dan dicek apakah ibu hamil ini sebenarnya terkena infeksi atau tidak, dan bisa ditangani dengan benar. Nah, untuk pencegahan infeksi TORCH, ini dengan cara sebenarnya simple, makan makanan yang matang, dan juga cuci tangan setelah memegang yang kotor, seperti jika memegang tanah, setelah membersihkan kotoran binatang, seperti itu ya. Lalu juga ada langkah-langkah vaksinasi pada masa kehamilan, terutama vaksinasi hepatitis dan tetanus untuk mencegah infeksi pada kehamilan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya dan sosialisasi saya hari ini adalah kalau fase 1000 HPK itu sangat penting untuk diperhatikan karena dapat menjadi aset pertumbuhan anak kelaknya. Dan fase 1000 HPK ini sebenarnya dimulai dari masa kehamilan, bahkan dapat direncanakan sebelum kehamilan, yaitu tadi preconception care. Lalu kehamilan yang sehat dan bahagia akan menghasilkan anak yang sehat dan cerdas kelaknya. Makanya kita harus memperhatikan kesehatan dan gizi pada kehamilan. Oke, itu saja sosialisasi saya hari ini. Terima kasih atas atensinya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.